membungkam geng Bekanasa, bukan. Percuma. Kalau kami punya niat membungkam, percuma sudah. Iblis setan gak bisa dibungkam, dihentikan goda manusia, gak bisa. Gak bisa. Sudah. Tapi tujuan kita dengan diskusi tersebut untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan tentang nasab, tentang Ba'alwi dari berbagai macam aspek, lengkap dengan dalil, lengkap dengan referensi kepada seluruh masyarakat Indonesia sudah. Dan ini tercapai. Dari Indonesia di mana-mana saudara bikin komentar, bikin yaitu respon saudara. Senang mereka dengan adanya dialog, dari nggak paham jadi paham, dan nggak tahu jadi tahu. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi bukan buat membungkam umat, iman bukan, tapi membekali umat dengan ilmu supaya umat tidak tersesat dengan pendapat iman. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada di bawah tas hitam, ada di sana. Coba boleh diambil Habib Ali. Sebagai penutup nanti saya tunjukkan saudara. Insya Allah dikasih jalan ajalnya Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Lanjut. Jadi saudara, kita jangan berusaha membungkam iblis dan setan supaya tidak ganggu manusia. Tidak bisa. Karena misi iblis dan setan memang menyesatkan manusia. Tapi kita wajib membina umat, kita wajib menyadarkan umat, kita wajib membekali umat agar umat tidak mudah tergoda oleh iblis dan setan. Kira-kira jelas tidak? Itu tujuan kemarin saudara. Jadi tujuan kemarin itu Pak Bu ya, bukan untuk membungkam iman dan bagaimana nasabnya, bukan, tapi untuk memberi informasi kepada umat tentang apa yang sedang terjadi. Nah sekarang saya tanya, umat dapat informasi tentang nasab perlu tidak? Perlu tidak? Iman buat coret-coret beberapa lembar dia sebut tesis saudara. Itu bukan tesis. Saya ini mengalami buat tulisan untuk S1. Saya juga buat tesis untuk S2. Saya buat disertasi untuk S3. Cara buat S1, S2, S3, saudara, tuntunan buat tesis ada, tuntunan buat disertasi ada. Sementara iman cuma copy paste. Ada websitenya Wahabi, di antaranya Sukri Murad, itu Wahabi sudah. Di copy sama iman, dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi sudah. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua saudara. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh iman untuk menyerang habaib. Ini namanya bukan tesis, ini sampah. Copy paste itu bukan tesis. Saudara, saya dulu kuliah S1, saya tahu bagaimana cara bikin makalah, bagaimana cara bikin paper, saudara. Dan saya kuliah di S2, saya tahu bagaimana cara menyusun tesis. Salah cara menyusun tidak akan lulus. Dan begitu saya ambil program doktor, saudara, saya mesti belajar dulu 6 bulan bagaimana cara bikin disertasi. Nggak boleh saya langsung bikin disertasi. Ayo sini belajar dulu metodologinya. Saya belajar. Di Malaysia saya pelajari selama 6 bulan bagaimana untuk membuat disertasi. Setelah itu baru saya garap disertasi sudah. Nah kita baca catatan iman, ini bukan tesis. Ini catatan di warung kopi. Ini sampah saudara, cuman kerennya disebut tesis.
Udah itu isinya meyahudi-yahudikan habaib. Ini apa? Ini bukan tesis, tapi ini rasis. Jadi makanya kenapa saya sebut sampah? Rasis isinya. Hanya mengumbar kebencian, saudara. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi saudara, akhirnya Habib Hanif dan timnya, waktu dialog yang pertama, Habib Hanif tanya sama saya, ini saya pembantu saudara, Abah, Hanif panggil saya Abah, Abah, ini Imad tentang debat, bagaimana Abah? Sebab banyak yang kasih nasihat, katanya jangan diladenin. Saya bilang kepada Hanif, kalau Imad mencaci maki, hanya mengumbar cacian dan hinaan, nggak usah dijawab. Di atas mimbar juga nggak usah dijawab. Ini dari 2 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu masih pembebasan bersyarat. Saya belum bebas, keluar Jakarta aja nggak boleh saudara selama 2 tahun. Tapi kalau Imad sudah bikin tulisan, bikin makalah atau risalah atau apapun namanya, wajib kau jawab. Bikin risalah tadi. Nah saat itu Imad keluarin risalah, Habib Hanif bikin risalah, Imad buat catatan, Habib Hanif buat catatan, saudara. Terus begitu. Terus saya bilang sama Hanif, nah sekarang dia nonton debat, datang, hadapi. Kau sudah baca kitabnya, sudah baca rujukannya, sudah tahu masalahnya, menguasai soal nasab, berangkat debat. Hanif berangkat ke debat sudah. Karena Imad nantangin, saya tantang Robito dan Mbak Anwi untuk debat 3 hari 3 malam. Tiga hari 3 malam, Bu, kumaha damang, sadayana damang, terang keterang Bu, terang keterang yang saya jelaskan, ngartos sadayana ngartos, tarantos ngartos, alhamdulillah abdi mah bisa bahasa Sunda. Lanjut, 3 hari 3 malam nantangin. Hanif ngomong, Mbak, ini debatnya 3 hari 3 malam, Mbak. Enggak apa-apa, berangkatlah Habib Hanif dengan semangat saudara. Sampai di sana, Imad kabur. Ini kurang kompak sekali lagi. Yang kompak. Kakak. Saudara dia datang, dia kabur. Semenjak saat itu saya kasih nama Imad Al-Kaburi. Alhamdulillah. Ada temennya namanya Korin sudah. Ada temennya dan teman si Imad nih. Dari Kresek saudara. Nantangin Mbak Alwi. Ayo kita duet. Ayo kita berkelahi. Ayo kita bergelut. Habaib ditantangin berkelahi, yang ditantangin Habib Bahar. Ya jadi. Gagal tidak. Geng Imad cara seperti ini salahkan musuh sudah. Habib Bahar ditantangin. Tuh malam juga, lu jangan lari, gua datang, lu dimana? Gua di Kresek, tempat Imad, gua datang di malam. Datang Habib Bahar, mabur semua. Sejak saat itu saya beri lagi julukan Al-Kaburi Ri. Double 2 kali lari sudah. Betul? Betul? Diundang Narbito, nggak datang lagi. Sekarang jadi Al-Kaburi Ri. Udah capek dah ngomong begitu, udah nggak usah dilayanin lagi. Dari pagi Habib Hanif sebelum saya berangkat ke Sukabumi nanya, Pak, ini bagaimana selanjutnya? Udah jangan dilayanin. Udah nggak usah dilayanin, cukup. Ini buku yang ditulis sudah cukup sudah. Jadi Habib Hanif kemarin membentuk tim. Ada ahli sejarah, ada ahli nasab,
saudara, ada ahli DNA, saudara, ada ahli fikihnya, saudara. Dikumpulkan, jadilah buku ini. 500 halaman lebih. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi dan membongkar penyimpangan pembatalnya, penyimpangan iman dan kawan-kawannya. Kitab ini, saudara, diberikan taklid. Kata pengantar, saudara, endorse dari ulama-ulama berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta dan sekitarnya ada Kiai Syukur Makmun yang memberikan pengantar. Dari Sumatera, saudara, ada Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad yang memberikan kata pengantar. Dari Sukabumi yang memberikan pengantar, saudara Asyik Kiai Haji Abdullah Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nidham di kota Sukabumi, saudara. Kemudian nggak sampai di situ, dari Madura, pondok pesantren terbesar di Madura setelah Kiai Khodel Bangkalan, saudara, itu pondok pesantren Banyuanyar Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidowi, saudara, memberikan pengantar. Nggak sampai di situ, elit pimpinan pondok pesantren Sidogiri juga memberikan kata pengantar, saudara. Jadi kalau saya mau sebutkan satu persatu, ini ada belasan yang memberikan kata pengantar, saudara. Ini ulama-ulama besar Indonesia. Dan di dalam kitab ini disebutkan lebih dari 150 ulama aswaja yang mensahkan nasab Ba'alwi sebagai suriah Nabi. Dan dalam kitab ini, saudara, disertakan lebih dari 100 referensi kitab nasab. Ini udah lengkap, luar biasa. Dan di kitab ini ditaruh tentang masalah DNA secara ilmiah, saudara. Jadi ini kitab sudah menjawab semua pertanyaan geng begal nasab dari semua aspek. Nah, insya Allah kitab ini bulan ini akan dicetak, dan kitab yang dicetak akan dibagikan gratis kepada para kiai pimpinan pondok-pondok pesantren di Indonesia, saudara. Kita akan bagi gratis. Ini atas permintaan para kiai pesantren. Jadi para kiai pesantren banyak yang datang juga, banyak yang kontak saya. Habib Rizik, ini bagaimana? Ini pesantren-pesantren di Indonesia selama ini nggak ada yang ngajarin ilmu nasab. Karena menurut kami ilmu nasab ya sudah cukup lah. Kami yakini itu nasabnya Nabi, keturunannya selesai. Ulama sudah ijma. Bukan kami rasa gak penting, tapi memang kami tidak mengajarkan dan kami tidak pelajari. Sehingga begitu terjadi fitnah nasab oleh geng begal nasab, umat bertanya kepada kami sebagai kiai. Kami gak bisa jawab. Kami cuma jawab, sudahlah kita husnudzon, kita cinta keluarga Nabi. Tapi menjawab detail dengan dalil kami nggak punya. Maka itu mereka yang minta tolong buatkan satu buku yang lengkap tentang ilmu nasab, tentang subhat-subhat yang beredar untuk dijawab. Berikan kepada kami buku itu, biar kami ajarkan kepada para santri kami. Inilah yang sudah. Jadi kitab ini sebetulnya saran daripada ulama, saran para kiai ke saya. Cuma saudara, saya terlalu sibuk. Saya begitu bebas bersyarat ini lepas. Setiap hari kita dakwah keliling ke sana kemari, saudara. Akhirnya saya tugaskan, Hanif, ajak itu Gus Wafi, ajak itu Gus Najib, putra Mbah Maimun Zubair dari Sarang, saudara. Ajak itu semua mereka, Ustadz Maimun, saudara Nafis dari Pondok Pesantren Sarang, yang dari Sidagiri, dari mana tempat, ajak mereka semua duduk rembuk buat kitab ini. Dan akhirnya kitab ini jadi, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini kitab, walaupun tebal begini, kami nggak bilang ini tesis, saudara. Mungkin tesis itu ada syarat. Tesis itu
langkahnya didahului